Selamat datang kembali sahabat filosofi santuy. Kali ini kembali kita akan membahas penjelasan tentang tanaman padi. Saksikan terus video-video filosofi santuy. Karena di sini ada pembahasan santuy. Padi, bahasa Latin, Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga, genus, yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. Hasil dari pengolahan padi dinamakan beras. Ciri-ciri, padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Terna semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lancet, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bagian bunga tersusun majemuk tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada panicula. Tipe buah bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuk hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm. Tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis endospermium. Reproduksi. Setiap bunga padi memiliki 6 kepala sari anter, dan kepala putik, stigma, bercabang 2 berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap bereproduksi dalam waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang-kadang keluar dari palea dan lema jika telah masak. Dari segi reproduksi, padi merupakan tanaman berpenyerbukan sendiri, karena 95% atau lebih serbuk sari membuahi sel telur tanaman yang sama. Setelah pembuahan terjadi, zigot dan inti polar yang telah dibuahi segera membelah diri. Zigot berkembang membentuk embrio dan inti polar menjadi endosperm. Pada akhir perkembangan, sebagian besar bulir padi mengandung pati di bagian endosperm. Bagi tanaman muda, pati dimanfaatkan sebagai sumber gizi. Teknik budidaya padi telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sejumlah sistem budidaya diterapkan untuk padi. Budidaya padi sawah diduga dimulai dari daerah lembah sungai Yangtze di Tiongkok. Budidaya padi lahan kering dikenal manusia lebih dahulu daripada budidaya padi sawah. Budidaya padi lahan rawa dilakukan di beberapa tempat di Pulau Kalimantan. Budidaya gogo ranca atau disingkat gora, yang merupakan modifikasi dari budidaya lahan kering. Sistem ini sukses diterapkan di Pulau Lombok, yang hanya memiliki musim hujan singkat. Setiap sistem budidaya memerlukan kultivar yang adaptif untuk masing-masing sistem. Kelompok kultivar padi yang cocok untuk lahan kering dikenal dengan nama padi gogo. Secara ringkas, bercocok tanam padi mencakup persemaian, pemindahan atau penanaman, pemeliharaan, termasuk pengairan, penyayangan, perlindungan tanaman, serta pemupukan, dan panen. Aspek lain yang penting namun bukan termasuk dalam rangkaian bercocok tanam padi adalah pemilihan kultivar, pemrosesan biji dan penyimpanan biji. Setelah padi dipanen, bulir padi atau gabuh dipisahkan dari jerami padi. Pemisahan dilakukan dengan memukulkan seikat padi sehingga gabuh terlepas atau dengan bantuan mesin pemisah gabuh. Gabuh yang terlepas lalu dikumpulkan dan dijemur. Pada zaman dulu, gabuh tidak dipisahkan lebih dulu dari jerami, dan dijemur bersama dengan merangnya. Penjemuran biasanya memakan waktu 3-7 hari, tergantung kecerahan penyinaran matahari. Penggunaan mesin pengering jarang dilakukan. Istilah gabuh kering giling, GKG, mengacu pada gabuh yang telah dikeringkan dan siap untuk digiling. Lihat pranala luar. Gabuh merupakan bentuk penjualan produk padi untuk keperluan ekspor atau perdagangan partai besar. Gabuh yang telah kering disimpan atau langsung ditumbuk, digiling, sehingga beras terpisah dari sekam, kulit gabuh. Beras merupakan bentuk olahan yang dijual pada tingkat konsumen. Hasil sampingan yang diperoleh dari pemisahan ini adalah sekam atau merang,
yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Bekatul, yakni serbuk kulit ari beras, digunakan sebagai bahan makanan tambahan yang kaya akan vitamin B, dan dedak. Campuran bekatul kasar dengan serpihan sekam yang kecil-kecil, untuk makanan ternak. Beras dapat dikukus atau ditim agar menjadi nasi yang siap dimakan. Beras atau ketan yang ditim dengan air berlebih akan menjadi bubur. Pengukusan beras dapat juga dilakukan dengan pembungkus, misalnya dengan anyaman daun kelapa muda menjadi ketupat, dengan daun pisang menjadi lontong, atau dengan bumbung bambu yang disebut lemang, biasanya dengan santan. Beras juga dapat diolah menjadi minuman penyegar, beras kencur, atau obat balur untuk mengurangi rasa pegal, param.